Itu asli? Ya enggak dong. Dokter bisa loh. Ya? Oh enggak dong. Aku walaupun dokter aku nggak bisa tebak dari jauh asli atau palsu. Kalau mau tebak asli atau palsu ya harus dilihat, harus dipegang, harus dipegang. Orang-orang berpendidikan itu menyukai payudara yang biasa-biasa aja. Alhamdulillah. Mohon maaf, jadi suami gue tidak berpendidikan gitu. Wah parah dokter. Sebenarnya sampai di sini sih aku sudah ngomong ini di batas yang sudah ngelewatin offset sedikit ya. Okay. Jadi ada kelainan yang nama kelainan jiwa juga yang kayak bikin diri kita itu selalu pengen OP lagi. Kecanduan, ya. Dan orang seperti kamu ini sebenarnya harus di stop oleh dokternya. Dokter yang baik itu harus bisa mengerem. Aku sih seneng ya, jujur ya. Kalau misal dapat pasien kayak kamu, aku seneng karena kamu tuh duit. Buka ini dong, artis yang operasi plastik aneh dong, biar kasih Yang lihat. gagal ya, yang gagal. Mungkin dok, emang ini gagal dok. Konten dalam program ini disajikan dengan tujuan edukatif yang menghibur semi sketsa. Semua materi disusun untuk mempermudah pemahaman. Semua bentuk komedi dan bercandaan telah diatur dan disetujui semua pihak terkait. Mohon penonton jangan baper dan enjoy the show. Suster! Pak dok. Kemarin aku sudah janjian dengan pasien. Iya. Itu pasiennya potensial banget. Iya sih dok, kaya banget emang. Dia tuh hobi perawatan dari klinik ke klinik. Jadi kalau misalnya dia datang sini perawatannya pasti banyak. Duitnya juga banyak ya. Tapi saya takut dok. Yang susah itu kan kalau misalnya dapat pasien tuh yang malas perawatan, takut perawatan. Tapi kalau misalnya dia tuh sudah seneng banget perawatan, itu tuh enak nawarinnya. Dia akan mengeluarkan biaya apapun dengan ikhlas ya dok. Karena dia sudah suka gitu. Iya benar. Tapi saya takut. Kenapa? Saya nggak mau. Saya udah pernah ketemu dia kan. Kemarin kan meeting sebelum ke dokter kan. Aduh, keras banget dok. Hah? Keras. Apanya keras? Dokter emang belum pernah lihat. Belum. Wah, saya takut dokter nggak fokus nih masalahnya. Emang kenapa? Ntar kru-kru juga. Aduh dok, saya nggak usah deh dok. Mendingan suami saya aja nggak boleh ikut. Iya. Keras banget dok. Keras banget. Apa yang? Ya Allah dok. Dokter ntar nilainya sendiri ya. Iya, coba. Panggil langsung pasiennya saya ya. ngerinya pas dia begini ntar kita bus gitu. Kebanting. Iya, saya langsung panggil ya dok ya. Iya. Tapi ini memang berpotensi banget untuk kita tarik banyak duit. Karena ya, dok. dia banyak banget mau belanja di tempatku, Iya. katanya. Oh, iya. Tanya ini, tanya itu, tanya ini, tanya itu. Nanya Ya, doang apa beli enggak? kadang-kadang kayak gitu pasien tuh, banyak tanya aja. Habis itu, nanti ya dok ya, kita konsul lagi selanjutnya. Gak datang-datang lagi. Bacot doang. Iya benar-benar. Kita langsung panggil aja ya dok ya. Iya, oke. Ya Allah, meskipun saya Bismillahirrahmanirrahim. Silakan masuk kak. Siapa namanya? Saya takut dong. Gak usah lah dok ya. Next tamu boleh gak? Dipanggil dong, sudah janjian. Yaudah. Kak Raisya. Raisa yang ini? Yang- artis terkenal. Iya. Wah, Iya. penyanyi ya? Bukan dok. Mantan kekasih? Mantan terindah. Mantan terindah bukan. Aku sudah ngefans banget. Bukan yang itu dokter. Aduh ya Allah. Yang masuk Raisa. Bukan Kak Raisya. Silakan. Apa yang terjadi dengan kamu Raisa? Kak Raisya. Maaf ya. Bukan Raisa mantan terindah? Bukan. Beda nasib dok. Iya, Raisa Beda kan mas. penyanyi, dia mic-nya. Iya, Dua lagi mic. Tuh kan langsung fokus kan. Kata gue juga jangan ini bintang tamunya. Lu ngapain lu tutup? Udah tahu segede kayak gitu. Nggak Udah lu bisa pengen ya? sengaja pengen ditutup. Kalau lu pengen tutup ngapain lu gedein kayak gitu? Ala-ala sopan doang. Dari Ala-ala di sopan awalnya doang. aja. Tapi yang linjer itu ada kan Kak? Semua yang boleh tolong nggak? Tolong. Tapi kan dong. ala dong. Kaget kan lu? Nganga kan? Maaf ya Kak, di sini ada istrinya Dokter Richard. Maaf, makanya dia bawa istri kan. Takut bablas ya, say. Maaf ya Kak Raisa, Iya. maaf ya. Tapi aku pengen tanya Raisa. Sorry ya aku tanya ya. Itu asli? Ya enggak dong. Dokter Bisa loh. nih ya. Oh enggak dong. Aku Enggak ya? walaupun dokter aku nggak bisa tebak dari jauh asli atau palsu. Kalau mau tebak asli atau palsu ya harus dilihat, harus dipegang, harus dipegang. Kira Ini bukan porno ya. Tapi bukan terawang aja lihat ini asli ini palsu, nggak bisa lah. Masa sih dok? Ya mas, ada orang-orang yang memang kan terlahir memang agak gede ya. Tapi yang brutal kayak gitu jangan sih aku lihat ya. Sebenarnya dibilang nggak ada banget,
Ada, cuma ditambahin aja supaya brutal. Berapa banyak kamu tambahnya itu? Astagfirullah. Tebak dong sebagai dokter. Enggak bisa tebak juga, Nggak enggak bisa bisa. tebak. Harus diraba. Sini saya enggak. raba. Nggak bisa. Kalau payudara, kalau kita mau melihat itu operasi atau tidak, kita harus melihat bekas luka. Ya kalau dari penampakan dan dipegang, ini tanpa indikasi pornografi dan sebagainya ya. Kalau kita sebagai dokter, kita meraba, memegang, memeriksa kayak gitu punya, kita akan tahu. Oh ini OP. Ya ada bekas lukanya kita tahu nih. Tapi kalau tanpa itu, kalau pakai baju, ya siapa yang bisa ngomong ya? Iya, iya, Atau iya. kita melihat perubahan fisik yang dulunya bagaimana, sekarang kamu jangan ketawa dong. Ada suami saya ngapain kamu? Enggak, suaminya bilang minimal lu dapat seperempatnya aja dari sini. Agak bisa kita. Ini sebagai contoh, lu izin sama laki lu boleh nggak yang? Ya, ay, boleh Coba nggak? kita panggil suaminya. Kalau lihat yang kayak gini punya, kamu nafsu tuh takut sih sebenarnya. Ini kan dia mau operasi jiwa aja. Nilang. Tapi itu kenceng banget loh. Ya, Nggak tahu. Pernah Nggak tahu. dipakai Karena balapan itu nggak? kalau kenceng atau enggak kita nggak tahu karena itu kan pakai bra ya. Enggak, dia udah pegang tadi. Udah pegang sudah aku. pegang. Udah. Natural sih. Natural, natural banget. ya. Kenyal gitu Oke, dong. aku boleh tanya nggak sebelumnya bentuknya kayak gimana sih? Bentuknya kayak biasa. Aku tahu kayak biasa, maksudnya Normal, ukurannya cuma- bagaimana? Dok lihat tuh. Istri dokter. Nanya apa lo? Mau ngapain lo? Dia tahu aku nggak suka segede-gede kayak gitu ya. Oh, Ini aman ya. bener nggak Itu ada suka? penelitiannya loh. Orang-orang berpendidikan itu menyukai payudara yang biasa-biasa aja. Alhamdulillah. Oh, mohon maaf, jadi suami gue tidak berpendidikan gitu. Wah, parah dokter. Aku cuma ngomongin jurnal, aku nggak ngomongin suami kamu. Aku nggak berbicara tentang suami kamu, aku mau bicara jurnal ya. Oke. Ada penelitian ya gitu. Tapi sebelumnya sebesar apa sih? Dulu tuh size aku 36B. Sebenarnya nggak kecil ya. 36B. 36B. Lumayan juga loh. Lumayan. Terus udah gitu, cuma kan aku udah punya anak kan. Jadi once udah menyusui tuh kayak I don't like it anymore gitu. Oh, kenapa? Ngondoy. Kayak jadi beda gitu, yang tadinya blok jadi ya habis Turun. menyusui gimana sih turun gitu Ah, kan. ah. Terus ya udah, terus by the way aku that was with my first husband kan. Terus sekarang aku punya suami lagi. Terus aku izin sama dia, sayang boleh nggak aku operasi gitu, kata dia. Oh ya, I'm gonna support that of course gitu. Tapi aku mau yang paling besar yang bisa ditampung di tubuh ini karena Aku pengen tanya juga ya, itu berapa cc sih kemarin? Oke, jadi kan aku udah keliling Indonesia nih. Dari Aceh sampai ke Enggak. Papua. Enggak, jadi pertamanya tuh Depok Cipayung, Dok. aku kepengen banget operasi. Terus waktu itu COVID. Jadi aku nggak bisa keluar negeri. Terus dipikir-pikir kalau misalnya there's something wrong, kalau di Jakarta lebih enak kali ya gitu. Akhirnya aku ke klinik-klinik di Jakarta, aku tanya sama dokternya, konsultasi segala macam. Aku mau paling gede bisa berapa nih? Terus rata-rata mostly dokter itu bilang, oh paling gede paling 400 cc. I don't want that. Akhirnya aku cari lagi. Double size ya, 400 cc 2 ya, cukup. Aneh dong. 400 cc itu udah gede belum dok? 400 cc aja udah gede, tapi ini pasti lebih gede dari 400 cc. Lalu aku datang ke satu dokter, aku langsung karena udah capek, terus aku bilang, dok aku mau 700 cc. Wow. Bisa nggak? Ada ya? Ada ya, Mam? Dan dokternya itu nah kayak gini nih mukanya. What? Gak mungkin, Bapak. Bisa apa enggak? Kalau enggak ya udah bye. Terus kata dokternya, bisa sih, tapi kita harus import dari United States kan. Terus udah gitu ya udah, it's okay, I will wait gitu. Terus akhirnya aku nunggu sebulan, akhirnya aku ngeliat implannya. Wow, this is really what I want. This is really what you Iya, want. harusnya aku mau bigger sih. Cuma kata dokternya ini tuh benar-benar maksimal yang bisa kamu handle. Karena kan harus nunggu kulitnya stretch kan. Kalau mau go bigger, wait until 2 years lah. Kantor lu begini jalannya. Enggak dong, ada triknya. Setelah OP ada sakit pinggang. Setelah OP gue ngaca gitu kan. Pertama tuh first 2 weeks tuh masih gede kenceng gitu ya. Wow, bagus banget. Nah ternyata pas abis 2 weeks tuh kayak udah Turun. swollennya turun gitu kan. Karena bengkak kan, Terus gue besarnya ngaca bengkak. nih. Terus gue bilang sama suami gue kayak, Beb kayaknya harusnya kayaknya harusnya lebih gede Yang pas deh. pada waktu bengkaknya ada ya. Iya gitu. Bagus sih, bengkaknya diantuk tawa aja Pak. Tawanya gak kuat Sam. Suaminya aja suruh sentot. Dokter mau lihat ini nggak transformasinya sebelum dan sesudah sekarang Boleh, nih? kita coba Boleh. lihat ya. Kita lihat ya. Malu nih.
Cantik. Gede ya. Dia kan nggak tuh tahun 2014 tuh. Ya ada lah gitu. Ada. Iya Cuma sih, saya nggak ada. side boobnya nggak ada gitu. Bahkan modal dia sebelumnya lebih. Iya lagi. Iya tuh. Oke, 2018, 2020 belum? 2020 udah ini Itu sebenarnya. Udah ini, udah. Oh, oke. Baru-baru kali ya? Itu nggak Baru. begitu kelihatan Itu sih. nggak- Itu masih iya. nggak begitu kelihatan. Kalau mau dibanding ini kelihatan banget, gila. Ini dipotong nih sama editornya, padahal di sampingnya masih ada tete gue. Bahaya. Dikecilin oleh editor ya. Kecilin kan. Tim kreatif ngeliat kebesaran TV-nya nggak muat, dikecilin. Sampai frame nggak muat ya Oke, kan. next. Nah, Oh, kecilan Mbak, beli yang gedean dikit. iya, nggak ada size-nya. Kenapa nih mati lampu ya? Nggak kuat, listriknya nggak kuat. Iya, jadi tuh pas waktu healing itu kan aku nggak boleh nge-gym atau segala macam kan. Akhirnya tuh aku gendutan. Terus sekarang tuh kayak I wanna be a muscle mommy. Akhirnya sekarang aku training segala macam gitu. Dan kamu suka ya? Aku suka banget. Kamu suka banget? Kayak gym tuh kayak my personal healing gitu loh. Oh, oke. Kamu kan maksudku ukurannya kamu suka banget. Dan kamu puas banget. Atau masih pengen Aku sebenarnya lebih gede puas. lagi? Cuma I wanna go bigger. I will go bigger. You will go Yeah. bigger. Kamu pengen lebih gede lagi? Yeah. Udah lagi. Ini kan 700. I really wanna go like 1,200. Seliter. 1.2 liter actually. 1.200. Nanti apa Kak? Iya berat. udah berat, Iya. lihatnya Karena ya. kan ini berarti aku kan carrying 1,4 kilogram kan. Iya, tapi sekarang mikirnya gini, aku berat misalnya 56, terus ditambah 1.4 gitu kan, berarti berapa tuh? 58 lah ya, anggaplah. Ya kan ada juga orang yang obese yang sampai 100 kilogram, which is like that's okay for them. Maksudnya kagak seimbang gitu loh. Nah, that's why I go gym. Jadi aku Oh, train my jadi- back. Jadi jadi muscle aku besar di sini, muscle aku besar di sini. Jadi untuk menopang 1,4 itu it's nothing. Aku pengen tanya dulu ya. Kamu itu kan OP payudara. Ini karena keinginan kamu. Aku pengen tanya. Atau kan tadi kan aku lihat tuh pacar kamu di depan tuh. Dan ternyata Suami pacarnya dong. bule. Suami. Itu suami ya? Suami. Ternyata suaminya bule. Kan kalau di bule itu sukanya yang gede ya? Nggak tahu, saya bukan bule dong. Bule Depok ini Bule loh. Depok. Tapi kalau iya sih ngomong kayaknya. gede, tapi kan orang bule kan sukanya Indonesia banget kan sebenarnya orang Indonesia banget. Orang Indonesia banget kan sebenarnya nggak gede kan Nggak sebenarnya gede, kan. Tapi kalau bule gede memang. Iya sih, yang negro-negro gitu. Iya, gede apakah ya. karena suami kamu yang pengen atau kamunya yang pengen? Sebenarnya dari dulu aku kepengen. Terus udah gitu kayak aku nggak tahu nih apakah nanti suami aku akan suka atau segala macam. Terus waktu nikah terus I discuss like I really wanna look like this. Dia bilang I will support that. Like the bigger the better. Oh, dia juga suka, Dan dia kamu juga suka. Iya, jadi kayak oh ya udah gitu. Dan dia nggak akan maksa kalau aku nggak mau ya udah nggak mau nggak apa-apa. Oke. Tapi ya udah, akhirnya dia support ya udah. Tapi sebelum nikah sama yang bule ini, sebenarnya nggak segede gini banget gitu. Tadi ada ukurannya tadi. Iya, ya ada lebih gede dari Sedang-sedang lu. aja. Tapi udah dioperasi maksudnya. Sedang aja. Itu belum Pasti enggak, bukan sedang, pas ya. Pas. pas. Pulang dari sini. Gua enggak takut. Pas di mana? Pas di mangkok. Itu gede banget kayak helm ojol dong. Takut. Tapi aku pengen tanya deh, sebelum kan kamu kan sempat hamil ya, sempat turun juga kan. Apakah turunnya parah banget? Sebenarnya enggak sih, cuma kalau misalnya pakai bikini kayak it's not Kelihatan ya. aesthetical good gitu. Oh. Estetiknya tuh nggak bagus. Kan gitu. kalau pakai bikini kan dia nampung ya, kan Enggak. dia Nah makanya ngangkat. tuh aku kepengen banget operasi, tapi tuh yang nggak teardrop. Jadi bentuknya tuh bener round. Ah. Jadi walaupun aku nggak pakai bra ini, it stays like that. Kayak Nick Mir Iya. gitu gak sih dok? Jadi gini, payudara itu ada dua tipikal. Walaupun kamu OP sekalipun, dia tuh punya dua tipikal. Satu yang kayak teardrop, dia buat itu kayak anatomi ya. Jadi kalau Natural anatomi itu kan gitu. kayak air yang jatuh kayak gitu ya. Jadi turun di bagian bawah, di atasnya kecil, terus makin bawah besar, habis itu dia nutup ya. Kayak gitu ya. Ada satu yang lagi dia OP itu bentuknya round, bulat, lepep kayak gitu punya. Ini nggak bentuk anatomi sih sebenarnya. Jadi Nggak. kayak bentuknya itu kayak memang di OP, tapi cantik banget. Jadi kayak ditutup BH nggak ditutup bra, ya kayak gitu aja Dia tetap bentuknya keker kayak gitu. gitu Kalau ya.
Ada orang kan yang bentuknya round, tapi kalau misalnya dipakai push up bra, dia nengah kan kayak gitu. Iya. Kalau dilepas dia sebenarnya biasa aja gitu bentuk payudaranya. Iya. Dan kamu bentuknya round mainannya. Round. The fake the better. The fake the better. Iya. Itu sekalian kita kan lagi konsul nih dok ya. Itu wajar gak sih sebenarnya kayak manusia tuh like never feel enough, kayak mau nambahin terus gitu. Kecanduan gitu. Sebenarnya itu kan bagian, aku ngambil filosofi ya. Jadi boleh nggak kita mempercantik diri, wajib kalau menurutku. Dan itu juga bagian dari iman, bagian dari ibadah kita. Kita merawat diri kita itu adalah bagian dari iman ya. Buat jadi lebih cantik itu bagus banget. Tapi kamu harus tahu sesuatu bahwa segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Okay. Segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Bahkan mencintai pun secara berlebihan itu tidak baik. Belanja berlebihan tidak baik, menabung berlebihan tidak baik. Pokoknya nggak ada yang berlebihan dari kata-kata baik sebenarnya. Dari kata-kata berlebihan sih. Apalagi kalau misalnya kamu sudah payudara udah gede, dan aku yakin kalau kamu survei ke 100 orang, aku yakin 101 orang akan ngomong itu gede banget. Tobrut. Orang bilang ya, tobrut. Iya. Apalagi yang mau digedein, dan segala sesuatu berlebihan itu nggak baik. Satu ya. Yang kedua, kita ngelihat dari sini ya, aku melihat apa yang aku lihat ya. Bibir kamu itu pasti dilakukan suatu treatment. Di filler? Yes, every 3 months, yes. Filler? Like top up terus. Top up terus. Dia sendiri yang ngaku ya, top up. Jadi sudah dikerjakan, Iya. dikerjakan lagi. Apalagi selain itu? Iya paling Lemak, kayak sedot? aku sedot lemak. Di bagian? Paha, pinggang, perut, terus aku masukin ke pantat. Iya, jadi liposuction Dipindahin? and fat. Dia pindahin lemaknya? Iya, jadi fat transfer gitu. Jadi dia bisa dia pindahin lemaknya itu ke tempat yang dia inginkan sebenarnya. Nah, sebenarnya sampai di sini sih aku sudah ngomong ini di batas yang sudah ngelewatin offset sedikit ya. Okay. Jadi ada kelainan yang nama kelainan jiwa juga yang kayak bikin diri kita itu selalu pengen OP lagi. Kecanduan, ya. Dan orang seperti kamu ini sebenarnya harus di stop oleh dokternya. Dokter yang baik itu harus bisa mengerem. Aku sih seneng ya, jujur ya. Kalau misalnya dapat pasien kayak kamu, aku seneng karena kamu tuh duit. You're my money kayak gitu. Kamu tuh datang sini tuh nganterin duit. Paling banyak pasien tuh kayak gitu. Tapi dokter yang baik harus bisa mengukur yang terbaik untuk kamunya. Contoh kayak gini, kamu datang dengan aku. Dok, aku mau filler bibir lagi, Dok. Dalam hati aku, kalau aku ngomong iya, minimal dia kasih aku 10 juta. Iya kan? Iya. Tapi gila, bibirnya aja gak ada space lagi. Gue mau ngisi apa? Dok, tapi kan dia punya duit, lu punya kuasa. Suka-suka dia, mau muat, mau kagak. Tempelin baik. Serah yang penting filler gitu. Gak boleh seperti itu. Siapa tahu dia candunya tuh kayak, demen nih Gak boleh, disuntik-suntiknya. kita gak boleh seperti enggak. itu. Jadi dokter yang baik itu kan kita disumpah ya. Gak boleh kita melakukan seperti itu. Aku juga sekalian mau protes dengan dokter-dokter di daerah Peak, Pluit ya. Dengerin aku baik-baik ya. Kenapa cuma Ini- Peak dan Pluit dok? Karena aku mendengar ada satu dokter yang kayak gitu. Ada dokter yang potong lambung. Bariatric gitu? Potong, ya betul, bariatrik ya. Bariatrik itu tidak boleh dikerjakan kalau nggak ada indikasi. Iya. Indikasinya obes, indikasinya sakit tertentu. Tapi aku melihat banyak banget lambungnya dipotong hanya untuk diet. Dan menurut aku dokter yang baik itu bukan dokter yang seperti itu. Dokter yang baik itu harus menghentikan pasiennya, harus tahu kata-kata stop. Stop it. Kalau kamu aja sekarang bibirnya kayak sentuh tawon. Dok, jangan terlalu jujur. Sebenarnya waktu terakhir filler tuh dokternya juga bilang ya udah ini aku I have ampul 1 cc kan biasanya kan. Terus itu Resya ini udah stop ya. Dok, itu udah dibuka fillernya, just put everything inside my Tuh kan emang dokternya tuh udah Dok. kayak kamu serius? Yes, I paid for that. Ya udah. Tuh, karena Ya, dia tapi merasa kalau aku nggak mau. Tapi berarti aku yang bandel ya. Sebenarnya Iya. jangan salahin dokternya sih. Yes, Aku dan yang bandel. satunya, ya memang kamu yang bandel. Tapi kan dokter juga mengerjakan kan. Kan kita nggak bisa ngomong kayak gini. Kamu ada aborsi ya. Kamu paksa, dok tolong dok, aborsi saya. Terus dokternya bilang, ya kan pasien yang minta. Nggak bisa dong. Kita kan juga That's punya... different case gak sih? Sama. Kalau aborsi kalau sama filler. aborsi beda gak sih? Sebenarnya menurutku juga itu kan etik ya sebenarnya. Iya, Etik ya, kita ngelihatnya etik ya. Sebenarnya nggak boleh dilakukan, tapi kita tetap lakukan. Cuma ya bedanya satu kriminal, satu lagi nggak kriminal gitu ya. Tapi menurutku ini harus di stop. Dan juga ini ada resikonya, Raisa. Apa? Karena kan pembuluh darah ya. Pembuluh darah itu Iya, benar resiko dari filler yang paling besar itu adalah nekrosis. Kalau pembuluh darahnya ketekan akan terjadi nekrosis. Kalau kamu nekrosis ya, ini bibir kamu nggak ada lagi loh. Maksudnya? Aku pernah lihat orang yang di filler hidung berlebihan, filler Iya. bibir berlebihan, akhirnya terjadi nekrosis. Dia pembuluh darahnya nggak bisa napas, akhirnya busuk. Jadi bibirnya tuh benar-benar hilang.
Hilangnya gimana dok? Kayak Tipis. keamputasi sendiri Oh, boleh gitu. buka nekrosis bibir, boleh cari, kasih lihat. Kayak dia amputasi. Kayak diabetes gitu. Yes. Wow, I just heard Oke, aku this. pengen tanya dengan kamu, cantikkan kamu sebelum ini yang menurut kamu ini jelek, yang sebelumnya menurut kamu jelek, atau kamu nggak punya bibir? Enggak, sebelumnya enggak jelek sih, cuma tipis aja Nah, makanya gitu. aku bilang kalau misalnya bibirnya hancur kayak gitu, kamu mau? Of course not. Ini masih I'm mending gonna lah sue levelnya the nih. clinic though. Ya ini levelnya masih mending. Nah, kamu mau sue apa? Apa yang kamu mau sue? Kamu apa yang ya? perintah. Oke. Mau praktek gak sih? Tapi kan itu karena Kak Raisa pengen gitu kan. Maksudnya kayak Iya. lagi gitu. Iya, Ntar kalau- iya karena kan misalnya kayak dia akan menguap sendiri kan. Karena filler itu kan akan by time dia bakalan mengecil. Oke, aku akan kasih jawaban kayak gini. Oke. Oke, kulit ini deh, kulit ini ya. Iya. Kulit ini ya. Aku mau filler. Aku mau filler. Bisa nggak jadinya sepanjang ini? Nggak tahu. Nggak bisa. Nggak bisa. Bisa nggak? Aku punya dia nih ya. Aku pengen kayak gini ya. Aku mau isi punya dia. Dia mau aku kasih budget berapapun Dr. Richard inginkan. Aku mau ini setinggi ini. Bisa nggak? Nggak Bisa Nggak ya. bisa. Tapi kalau aku mau setinggi ini bisa nggak? bisa. Bisa. Artinya apa? Semua tubuh tuh ada batas maksimum. Iya. Ya. Jadi kayak misalnya dada kamu kayak gini nih. Aku mau 1.000 nih. Bisa nggak? Oke. Mungkin kantongnya bisa. Sekarang aku bilang, aku mau 100.000 bisa nggak? Enggak lah. Nggak muat dok. Artinya satu tubuh kita ini ada kapasitas maksimum ya. Iya. Termasuk bibir kamu. Oke. Jadi kalau misalnya kapasitasnya lebih dari maksimum, otomatis dia pasti akan neken pembuluh Iya, darah. pasti. I know that. Ya, I dan think I ketika know the kamu bilang risk. tanya tambah, udah tambah aja kan gue bayar. Dan dia kerjakan itu dan ketika neken, kamu nyalain siapa? Iya Dan sih. resiko tetap ada di dokter loh. Makanya aku bilang sebaiknya kita tidak mengerjakan itu kalau dokter yang baik ya. Tapi yang kayak gini punya sebenarnya harus konseling sih. Harus dikasih tahu ke kamunya bahwa kamu cantik kok. Cie, thank you. Kamu udah cukup kok. Oke, Kayak oke. gitu. Iya kan itu Listen up ya. cantik banget tau Ya dok. kalau misalnya kamu pengen kasih aku duit, mungkin bisa isi di kotak depan. Ada ya? Amal ya jadi perpuluhan ya. Tapi emang bener ya kakak kecanduan. Sebenarnya nggak kecanduan. Jadi kayak this is my beauty standards now. Jadi kalau misalnya ini kan nggak natural kan. Jadi kalau misalnya kempes dikit, I really wanna top up gitu. Oh, tapi aman gak sih dok? Oke kan kita bicara bibir ya, karena kan dada aku nggak bisa lihat ya. Nah, Oke, kan kita Pengen bicara. banget lihat dok kayaknya. Ya kalau istriku, foto jelas kalau nggak istriku izinkan sih. Jangan. Kita sebagai dokter itu harus profesional loh. Iya. Kita sebagai dokter dan suster itu harus profesional bekerja. Nggak boleh dong kita ini. Iya. Istrinya aja begitu. Sekarang aku mau bilang bibir ya. Kamu puas dan kamu suka dengan bibir yang dibuat ke kamu? Iya. Oh ya? I like that. Kamu suka? Iya. Oke, sampai saya menjelaskan sesuatu dengan kamu. Kamu filler berapa kali itu? Kan every 3 month katanya di top up. 3 kali lebih? Apa setahun? Yes. No lah, dari awal sampai sekarang berapa Iya kali kamu lebih filler? banget lah. 5 kali? Lebih lah. Karena dia 3 bulan Wow. sekali dong. Iya jadi tuh kayak kan 2020 let's say. Jadi itu kayak 3 bulan sekali aku top up. 3 bulan sekali aku top up. 3 bulan sekali kamu top up sudah Iya. dari 2010. Berarti 3 2020. dari 2020. 3 Iya. 3 kali 4. 12. Wow. Gitu. Oke. Dan kamu suka? Iya malah tuh kalau kayak Kalau kecil kecil? lagi I feel insecure. Kamu insecure. Iya. Apa enggak? Itu dengan satu dokter atau beragam dokter? Sampai sekarang sih aku stick with this doctor. Sebelumnya tuh kayak aku coba Ganti-ganti. kayak kan setiap dokter beda teknik ya. Aku tuh pengen banget kayak like Russian Miami Girls look gitu. Terus kadang tuh mereka nggak ngerti. Akhirnya cuma inject wherever gitu kan, nggak simetrik apa segala macam. Ya aku ganti dokter sampai sekarang aku cocok nih sama satu dokter. Sama dokter ini. Oke. Dan kamu suka hasilnya? Dia pernah bilang dia bau bibir kamu aneh. Enggak, kayak gitu? justru terakhir aku minta 2 cc, dia kayak no. Akhirnya dia bilang no ya. Akhirnya dia bilang no, don't contact me again in 6 months. Oke. Dia bilang kayak gitu. Karena dia juga capek kali dok. Udi di mana lagi? Mau ditaruh mana lagi? Padahal tuh dokter juga tuh filler semua isinya. Ih, tapi dokternya juga aneh. Enggak aneh sih, maksudnya kayak bagus siapa sih? gitu. Jangan. nggak ntar di bip Nggak, gitu ya. ntar gue bip.
Ntar gue bip. Serius. Iya, serius. Ntar di bip. Kalau ngomong kayak gini, kalau nggak di Tapi- bip aku kena marah. Itunya artis semua loh. Iya nggak apa-apa. Dokter dari Oh, oke. dokter. Ini ya, aku kasih tahu ya, ini bibirnya nggak baik ya. Buka dong video di sini dong, bibir yang bagus dong. Bibir artis siapa ya? Boleh. Bibir artis. Bibir yang bagus itu punya standar ya. Kayak gini ya. Semua orang tuh cantik, ada ganteng, ada cantik ya. Iya. Ganteng, cantik itu katanya relatif. Yang mutlak itu jelek. Iya, sama miskin ya. Astagfirullahaladzim. Jadi ada penelitian tuh. Ada penelitian cewek cantik atau cowok ganteng itu yang kayak gimana sih? Ada penelitiannya. Oh, ada penelitiannya ternyata wajah kita itu harus simetris, sepertiga atas, sepertiga bawah, sepertiga tengah itu harus sama. Ada yang katanya ada sudutnya. Jadi hidung, bibir dan dagu itu ada sudutnya. Termasuk bibir. Bibir itu ada ukurannya. Bagaimana bibir yang bagus? Nah, bibir yang bagus itu adalah bibir bawah lebih tebal daripada bibir atas. Coba lihat. Bibir atas atau bibir bawah yang lebih Oh, tebal? dokter ini ngeliatnya kebalik. Coba dah gini dah. Iya benar. Nah, gue suka perspektifnya nih. Iya, kita tuh harus memandang dari Iya, berbagai dari sudut. sisi positifnya. Udah lu sini samping gua, enggak usah samping dia. Suaminya sering lihat dia dari bawah. Kebalik. Oh gitu. Jadi next berarti top up-nya di bawah aja gitu ya. Aku ngomongnya proporsionalnya dulu ya. Masih di top Bibir yang bagus dulu. Bibir yang bagus itu adalah bibir atas dan bibir bawah itu lebih bawah itu lebih besar, lebih tebal. Dan itu ada ukurannya sepertiga atas, 2/3 bawah. Ya, dan ada ukuran juga kanan dibagi 3 lagi nih ya, antara kanan, kiri dengan tengah nih ya. Bagaimana rasionya itu kiri dan kanan itu sedikit lebih tipis, tengah itu tebal. Nah, kamu itu nggak pernah masuk ke hitungan apapun. Atasnya, sorry ya, aku minta maaf ya. Kita kan menganalisa dan kita sudah sepakat bahwa ini sama-sama tayang untuk unsur edukasi ya, Oke, bukan siap. untuk bullying atau untuk apa ya. Sekaligus untuk kamu juga ya. Dan kamu itu bibir atasnya jauh lebih tebal daripada bibir bawah. Oke. Satu, ya. Bibir bawahnya pengennya dibuat belah, aku tahu. Karena di sini isi, di tengah dikosongin. Pengennya kelihatan dibelah kayak gitu pengen. Tapi belahnya tidak simetris dan akhirnya gak jelas bentuknya. Oke. Kedua, di bagian sini diisi yang harusnya tidak perlu diisi, harusnya diisi bagian tengah saja supaya dari sini cantik terus tiba-tiba tebal jadinya kayak imut gitu ya. Tapi di bagian sini pun juga diisi, mungkin karena dokternya sudah bingung juga kan. Ini Di harus mana habis lagi kan, ya? mana lagi harus Iya, diisi katanya. bingung. Akhirnya diisinya juga bagian sini. Akhirnya kamu benar-benar kayak bawahnya tuh no shape, nggak ada bentuk sama sekali. Oke. Bagian atas itu harus yang paling cantik karena bagian atas itu membuat kita tuh laki-laki atau siapapun terpesona. Jadi kalau kita terpesona itu ngelihat bibir atas, bibir bawah. Ya. Bahkan banyak apa yang namanya ya gairah seks atau kayak kita tuh bibir itu sangat penting banget kayak gitu. Nah, baik cupid bow, lekuk bagian atas ini seperti panah. Sedangkan kamu karena semuanya diisi, itu semuanya hilang bentuknya. Jadi kayak gendut aja cuma. Tapi kan mungkin dia emang pengen yang apa Miami girl itu. Ya, mungkin kan kalau misalnya di Selera. Indonesia atau di Korea kan pengen ada cupidnya sedikit gitu. Yes. Oke, kita buka yang ini nih. Yang atas, yang tengah. Oke, yang ini. Oke, kita coba lihat yang Asia dulu ya. Ini ya. Nah, ini kita lihat ya, bibir atasnya lebih kecil daripada bibir bawah. Ya. Lalu bibir tengahnya itu lebih yang bagian bawah, tengahnya itu lebih besar, lebih lebar. Cukup di sini aja deh kalau nggak bisa. Bagian tengahnya di bagian sini nih, ini jauh lebih lebar daripada pinggir, ya. Ini yang buat dia itu jadinya kelihatan shape-nya agak sedikit maju dan cantik sebenarnya. Cute gitu. Ya. Dan Jadi menurut dokter ini standar yang cantik tuh seperti ini gitu. kalau mau lebih tebal tapi bentuknya tetap seperti ini. Jadi ditambahinnya itu Bawah. tanpa mengurangi si shape-nya tersebut. Satu. Oke. Yang kedua, ukuran bibir harus disesuaikan dengan ukuran wajah. Muka. Iya, oke. Harus disesuaikan dengan ukuran wajah. Jadi walaupun cute seperti ini punya, kalau saya gedein lagi atau kecil kayak gini punya dengan wajah yang lebar, itu nggak bagus. Tapi kalau ini aku buat gede dengan bentuk yang sama tapi wajahnya kecil, Oke. Ntar juga Kamu mengurang masih- sendiri dokter. kamu masih merasa itu bagus setelah aku jelaskan? Gak tahu ya, maksudnya kayak I think I like it, that's it. Karena You still dia like it, ya? dia seleranya. Memang dia seleranya ini ya? Iya, kayak gitu loh. Coba dah. Mungkin memang aku tuh Bibir-bibir tidak yang masuk standarisasi Indonesia. Indonesia, because this is not my Asia. market. No juga sih. Aku nggak ngerasa bule juga standarisasinya kayak gini sih. Ini loh dokter-dokter
dokter di sana juga nggak menyaranin filler yang sampai kayak Iya, dokter di luar negeri. Aku juga pernah training di luar negeri sih. Soalnya aku pernah belajar di luar negeri juga sih. Karena standar di luar negeri juga sama. Ini kita buat yang ini. Gitu kali ya. Oke, kita buka. Kecuali yang ujung sana jangan dibuka. jangan itu jangan dibuka. yang ini, Itu yang jangan ini dibuka. nih. Yang mana aja boleh. Yang gede ya, boleh silakan. Kita Iya. lihat. Ini ya, kita lihat ya. Ini yang paling gede sekalipun. Ini memenuhi standar yang tadi aku ngomongin. Atas lebih tipis daripada bawah, ya. Bagian tengah lebih tebal daripada bagian samping. Semuanya itu tetap ada proporsionalnya, cuy. Oke. Kayak kamu bilang ya, Just wait 3 months, it's gonna be like good again. 3 months. Enggak kan 3 minggu kan enggak 3 minggu kan nanti kan akan 3 bulan kan Mohon nanti maaf, akan Bu. mengurang. Mohon maaf, I'm not talking about top up loh. mohon maaf Bu, Iya. dengan pengalamanku, menurut aku 1 tahun pun belum tentu kurang itu. Enggak karena kan aku sauna terus aku oke. olahraga, makan bakso, makasih ya dok. Jadi ya itu akan menguap gitu. biasa setahun ya awal lumayan. Heeh. Kalau pengalamanku sih, filler yang sering di top up itu lama banget hilangnya. Oh gitu. Dibandingkan dengan dia filler, Jadi next aku top up di dokter aja nih, biar dokter tahu. kalau aku, Gimana. kalau aku. Diambil kan. Oke, kita tanya dengan istriku. Kita tanya dengan istriku. Dihilangin. Mohon maaf, saya tidak akan mengerjakan apapun dengan bibir seperti ini. Kenapa? Iya. Karena kalau saya kerjakan, saya yang dapat jeleknya. Oh gitu. Oke. Dan dokter yang baik, kalau ngelihat yang seperti ini punya, dokter yang baik untuk ngelihat seperti ini punya, pasti hapus dulu. Pasti diambil Tapi dulu. akan hilang sendirinya Bisa kan? dihapus kok di hyaluronidase, namanya di HDS, dia akan hilang. Karena kayak gini ya, aku kasih tahu, dan ini juga bagi dokter-dokter baru di luar sana ya. Mengerjakan bibir seperti ini punya, ini adalah resiko. Ya. Kalau kamu berkurang dikit, aku kerjakan. Kalau jelek, kamu katain aku. Padahal sebelumnya juga sudah nggak bagus juga kayak gitu punya. Makanya kalau mau resikonya aku tanggung, ya udah kita hapus. Jadi kalau jelek sekalipun, Jadi dari nol, dimulai dari Yes. nol terus diisi lagi. andai jelek gitu. sekalipun, aku terima semua resiko dan kataan kamu. Karena itu adalah semua pekerjaanku. Oke. Malah aku kadang suka komplain kalau misalnya nggak sebesar yang aku pengen. Dan kayak sekarang nih, aku kan nggak nge-refill dokternya. This is like pure my request gitu. Jadi ya nggak bisa disalahin juga dokternya gitu. Makanya aku bilang, untuk kamu nomor 1 adalah seorang dokter yang mampu bilang tidak dan mampu menjelaskan seperti aku menjelaskan ke kamu. Iya. Bukan dokter yang oke, kita kerjakan. Karena sekali lagi kamu datang nganterin duit ke aku. Dan aku juga sengaja kasih edukasi ke masyarakat. Kenapa sih aku pengen datengin Raisa ke sini kayak gitu? Selain untuk nyanyi mantan terindah. Bukan yang itu tetap ya, bukan. Sekaligus aku juga pengen kasih tahu sih, sebenarnya kita itu mencari dokter yang bagaimana, dokter yang tepat, dokter yang bijak, dokter yang bisa menganalisa. Kita itu kadang-kadang tuh nggak bijaksana menganalisa wajah kita. Nggak semua orang bijaksana. Ada yang orang yang bisa tahu, oh aku tuh bagusnya di kayak giniin, bagusnya kayak giniin. Tapi kan ada yang nggak bisa, sehingga kita tuh butuh pandangan orang tertentu. Oke, opini. Dok, aku bagusnya kayak gimana nih? Apakah aku dengan di filler bagu? Apakah aku dengan di filler dagu bagus? Kalau menurut aku, orang seperti dia di filler dagu aneh. Kenapa dok? Karena dia punya ininya besar dan dia sudah ngelancip kayak gini. Jadi kalau dipanjangin lagi, pasti aneh. Aneh. That's why I didn't do it. Pasti aneh banget. Kalau misalnya aku kerjakan ke dia, aku lebih suka kecilin pipi atau matiin otot pipi ini untuk buatnya look slim. Berarti itu apa? Botox ya? Botox ya. Botox. Botox atau hilangkan lemak ya. Aku bilang Bukan kayak gitu. fat. Dok, aku mau hidungnya di filler atau hidungnya di Kayaknya aku mau open." rhino deh. Aku Minta price list dok, boleh? Ada bisa OP. Nggak tahu deh, nggak bisa. Tapi kalau misalnya kamu bilang, dok, aku mau kerjakan hidung, dok, bagus nggak? Aku bisa ngomong ya, aku jamin 100% bagus banget. Oh ya. Hidung Tapi ini- bentuknya kayak gimana dok? 100% aku ngomong Nggak, tapi kamu. bentuknya gimana nih dok? Aku akan buat natural dan bagus. Tapi mulai dari sini bisa. Oh no lah. Oke, itu pertanyaan yang bagus. Kayak dok, if I do rhinoplasty, I wanna look good and fake Berbeda. gitu. Tapi fake yang bagus gitu. Iya, itu fake yang jelek. Oke, kita akan buka gambar dong di sini dong. Bukain avatar dong. Cari avatar. Takut. Aku kasih tau kamu ya, hidung yang baik itu dimulai dari kantus kedua mata. Kantus kedua mata itu dari sini ke sini. Ya. Di sini, yang baik. sini. Ketik aja avatar. Ya, hidung yang baik ya, itu dimulai dengan lekukan kedua mata. Ada beberapa postur wajah memang lebih atas dari itu lebih baik ya. Tapi nggak semua seperti itu. Satu ya. Yang kedua, hidung yang baik itu
ada lekuk antara kening dan juga hidungnya. Itu tuh lekuk itu tuh membuat kita tuh jauh lebih cantik. Jangan Tapi lurus. kalau misalnya kamu naik, enggak gitu maka akan juga jadi seperti lah. itu. Bukan yang avatar. Yang kecil sininya. No. Let me see. Oke. Kalau kamu mulai dari atas, Iya. maka dia akan kayak gini. Nah, sekali lagi ya. Mungkin atasnya kayak nggak brek gitu loh, kayak lengkuk sedikit terus. Siapa nih namanya Raisa? Kamu dengarkan saya. Ini kamu bisa nggak aku buat sampai sini? Ini tuh ada kabar maksimalnya. Iya. Jadi kalau kamu mulai dari sini, Iya. kemungkinan yang terjadi itu adalah rata. Iya, oke. Ngerti nggak kamu? Kamu bisa nggak maju sampai sini? Enggak bisa. Nggak bisa. Walaupun kamu mau OP pakai apapun kamu nggak bisa. Kecuali kamu hidungnya di sini, ini nanti besinya dari sini. Obeng kembang. Obeng kembang. Kamu juga ada batas kayak gitu ya. Kan oke. ditarik dulu nih. Oh, batasnya cuma kayak gini. Kamu tadi kan, oh batasnya cuma kayak gini nih, nggak bisa lagi nih ya gitu ya. Jadi mau diapain nih? Jadi kalau misalnya batas ini sampai sini dan kamu mulai dari lekuk ini akan terjadi pasti kayak avatar. Oke, menurut dokter tuh hidung yang bagus gitu punyanya siapa? Ini saya lah. Yang OP ya, yang OP yang gitu. Kayak OP. standarnya dokter menurut dokter bagus dan gak gagal tuh. Banyak kok. Aku nggak mau sebut nama, tapi banyak. Coba sebutin nama yang aku di bisa, blur. yang Aku mau aku tahu. bisa nilai hidung kamu kalau dikerjakan bisa amat sangat bagus banget. Merubah wajah kamu jadi lebih baik. Jadi lebih baik. Oke, nah maksud aku kayak gitu dok. Jelek? Yang bagian bawah sini jelek? Yang ini nih. Enggak bagus lah ya, enggak bagus. Itu kan dia mulai dari tuh. Yang lihat mana? nggak sih, dok? Ini loh Ini. dok. Ini apa ini? Yang mana yang itu? Iya Ini. itu juga Itu bagus. enggak, itu masih mulai dari kantus tuh. Oke, aku mau nanya. Menurut dokter itu yang di bawah tuh, yang 7 cara memancungkan, nah sampingnya Ini. itu bagus nggak? Kayak Yang gitu. mana? Itu Yang kan situ? sekarang cewek-cewek Indonesia nih, nggak kayak suka. gitu semua. Ya, enggak suka. Ani-ani banget ya. Iya, aneh banget. Ani-ani. Template-nya tuh kayak dagu. Kayak style Thailand kan. Iya, saya Thailand. Korean style tuh ini enggak. Lebih mungil ya. Dan kebetulan pasien itu dia punya ininya tuh bisa panjang. Jadi walaupun dia mulai dari kening sekalipun, itu masih mulai dari kantus sih, tapi by the way sih, itu masih mulai dari kantus sih. Tapi kalau di gambar itu sih. Tapi yang aku lihat kalau di kamu, kalau dikerjakan dengan alami, itu kelihatan bagus. Kenapa sih kamu suka yang Besar-besar. iya, kenapa Yang kamu suka over-over. yang fake kayak gitu punya? Iya, Karena kayak gini ya. Apakah kamu ada dulunya, ada kecenderungan kayak gitu, punya dikatain, dibullying trauma. kayak gitu? Enggak sih, enggak dibully. Cuma kayak misalnya misalnya untuk payudara gitu. Aku memutuskan untuk round, big gitu. Karena ya semua orang bakalan tahu itu operasi ya why not make it like as big as possible gitu. Cuma ya kalau untuk that's why kayak udah dari 2 tahun tuh aku kayak maju mundur hidung gak ya. Aku tanya ke dokter dokter bilang kayak Raisya nggak perlu. Terus aku tanya ke nyokap, ke suami sih oke aja gitu ya. Cuma kayak nyokap, bokap tuh kayak nggak perlu gitu. Nah sekarang kalaupun emang aku mau let's go gitu bentuknya kayak apa, kan aku belum pernah konsul nih. Ya udah gitu. Bagusnya tuh tingginya semana, terus apa ya cupingnya gimana? Perlu alar Hidung kamu tuh plastik udah- nggak? Hidung kamu tuh sudah mancung, jadi menurut aku tuh dikit aja, cuma di shaping Cuma di aja. shaping Iya, atasnya cuma cupingnya di doang shaping gitu. Aja, iya, cuma di shaping aja. Kalau dibuat tobot juga mah, dibuat Iya, brutal enggak juga lah. mah. Gede juga. Enggak Ya, lah, aneh malah jadi. jadi aneh. Tapi tumben. Kan biasanya pengennya gede kan. Ya tapi kan kalau hidung ya kali. Gak mau ya. Karena center yang kata dokter bilang itu kan. Kalau di Iya, berubah. jadi berubah. Tapi kalau bibir aku sarankan itu Jadi itu- dihapus. Dihapus justru. Bukan Kan dikecilin. nunggu aja kan juga hilang kan dok. Lama banget. Itu bisa kalau prediksi aku dengan kayak gini, kamu setelah 3 tahun touch up terus, mungkin akan hilang. Ya, jadi nggak murni touch up seluruhnya mungkin. 3 tahun. Dokter gue aja udah nggak mau gue telepon. Oh iya. Kayak males anjir di mana lagi, nggak ada tempatnya Neng, gitu Bisa kali ya. bisa jadi. Tapi takut Resiko nekrosis. Dan kalau dia lihat dari bedah bang lemak dan lain sebagainya, kamu tuh sudah masuk ke kategori ya obsesif sih sebenarnya. ya. Dan yang orang seperti oh kamu iya dia nggak sadar loh dok. harus bertemu dengan orang yang bisa mengirim kamu. Bener aku ngomong. Maksudnya gue cerai dulu nih apa gimana? No. Bukan. Harus dikasih Harus edukasi. dikasih sama dokter ya. Dokternya Makanya kita juga- bertemu. Terima kasih dokter. Dokternya juga harus bisa mampu untuk say no, ya mengatakan no, enggak. Karena kalau enggak kamu akan masuk ke kategori overfill syndrome namanya. Jadi kayak segala sesuatu yang berlebihan. Overfill, jadi kelebihan semuanya.
Jadi kayak kelihatan aneh gitu. Baik dari suami kamu harus bisa ngerem, baik dokternya juga harus bisa ngerem. Kalau kamu ketemu dengan dokternya yang juga 11-12 dengan kamu kayak gitu, punya yang mukanya juga aneh, udah jauhin. Jauhin. Toxic ya. Aku takutnya nanti 3 tahun lagi ketemu dengan kamu, Raisa. Kok bisa? Tapi mungkin ini kali ya, jangan terlalu giat bekerja biar nggak punya duit. Ya kan? Nggak punya duit. Nah kadang-kadang dokternya juga. Yang aku sebel, Iya. aku juga sebel loh sebenarnya. Kan guanya bandel kali kayaknya. Iya dok, dianya. Aku juga kadang-kadang datang ke event kecantikan. Aku juga sebel loh dengan dokter di Indonesia. Kenapa sih lu masih Kalau sebel dok- sama semua orang Iya, kayaknya dah. Padahal mereka yang sebel dengan gue. Enggak, maksudnya kayak gini ya. Dokter kecantikan, aku juga perawatan. Ya, tapi kan nggak kelihatan. Dokter kayak perawatannya apa kalau boleh di-spill? banyak. Aku kolagen simulator iya. Aku filler hidung pernah. Oh gitu. Aku stem cell iya, rejuve iya, apalagi ya banyak banget lah aku, banyak banget. Ini sebelum ke pasien kan dia Istriku, ini semua. Filler dahi iya, filler pipi iya, filler hidung iya, itu di filler. dagu juga dia pernah. Tapi kan aku buat dia tuh Itu di Natural filler. gitu ya. looks-nya Cakep natural ya. loh. Tapi nggak kelihatan kan? Nggak kelihatan. Aku pikir natural. Itu gayaku, itu styleku. Styleku tuh harus buat pasien tuh Kayak kelihatan lebih subtle baik gitu ya, Iya. subtle. Kelihatan lebih baik, kelihatan lebih cantik, kelihatan jadi lebih menarik. Kayak ketemu, kok cakepan banget ya, tapi nggak ada yang notice kamu tuh berubahnya apa. Nah, masalahnya setiap kali aku pergi ke event kedokteran, dokternya sendiri. Iya, betul, Setahun sekali itu ada yang baru, kayak beli sesuatu yang baru. Nanti tahun depan ketemu dokter Bunga, bibirnya baru. Dokter Bunga tahun depan hidungnya baru. Dokter Bunga dadanya baru. Ini kayak sudah aksesoris. Dan ketemu di tahun kelima, aku nggak kenal lagi sumpah. Udah beda ya? Ketemu, Siapa ya? itu siapa? Siapa ya gitu. Karena dokternya sendiri juga keracunan kan. Biasanya kan kalau kayak gini kan dia sendiri coba ke dirinya dulu ya. Dan kita tuh sekali lagi ya punya kalau aku punya standar dan aku tidak mau. Aku berani say no. Kalau kamu suruh aku jualan, aku bisa jualan banyak ke kamu. Aku bisa kasar ngomongnya, aku bisa. Oke, kamu mau perawatan, kamu punya duit banyak. Oke, aku akan kasih tahu yang the best untuk kamu. Tapi make you better. Itu tuh dokter yang benar tuh. Kamu mau bibir, aku sering banget. Mohon maaf Bu, Ibu kalau datang ke sini bawa bibir, Ibu ngasih duit, aku pasti bisa terima. Tapi menurutku itu buat kamu jadi jelek. Untuk apa kamu datang ke tempatku? Ya gitu. Kalau kamu punya duit, menurutku saranku yang terbaik adalah ini. Efeknya akan seperti ini. Nah, menurutku kayak gitu yang dokter yang wise. Tapi gimana kalau dianya yang bandel? Misalkan nih, Iya. kata dokter, ini jelek nih, stop. Katanya, gue udah gak sanggup. Ya gue cari lagi dokter. Karena dokter yang lain masih banyak gitu yang... Makanya ya aku nggak mau jadi ini ya. Paling nggak tuh aku harus kasih tahu dia meskipun entah nggak tahu kan setelah acara ini kan beliau kan memang boleh tayang tapi kan bagaimanapun juga mungkin ada aku nggak masuk ya terserah. Tapi paling nggak kita harus kasih tahu dia kamu itu ada obses loh kayak gitu punya obses. Dan kita nggak ada yang tahu mungkin 5 tahun lagi dia sadar. Iya. 5 tahun lagi dia hijrah kan Iya, kayak gitu hijrah. punya kan. Ntar kalau aku Nanti Berubah. bisa jadi ya with true faces gitu kan. Dan akhirnya dia Iya, datang juga ke aku tetap. Dok perbaiki dong semuanya dong. Saya ampun dok. Tapi Terus aku pegang jarum kan. Oke, kita pecahin. meledak. Banjir. Tapi pernah OP payudara pertama tuh gagal ya? Oh enggak, jadi gini kan pertama kan aku masukin 700 cc gitu. Ini cerita ya. Oh, 2 kali. Oh enggak, jadi gini, pertama aku yang pertama tuh masukin 700 kan. Terus udah gitu nah 3 hari dan seminggu itu aku harus check up. Nah, ternyata itu bukannya fail tapi muncullah cairan jadi badan aku lupa ya namanya apa. Dokter itu bilang katanya karena badinya lagi nggak kenapa-napa, akhirnya muncullah cairan yang terus diproduksi sama tubuh gitu. Akhirnya itu masuk di payudara kanan aku. Jadi yang satu ini normal, yang kanan tuh gede. buff gitu. Akhirnya harus disurgery ulang, dibuka lagi, diambil, terus akhirnya dikeluarin dulu, dimasukin lagi.
gitu. Itu apa tuh, Nah, Dok? Cairan apa tuh, Dok? Ada kemungkinan infeksi. dan abis itu udah diperbaikin nggak ada masalah. Oh, udah. Gitu. Oke. Cuma ya berarti harus tahu resikonya akan ada seperti itu, ya udah aku nanggung gitu. Oke, itu resiko lah ya. Aku sih sebenarnya suka banget dengan operasi ya. Artinya aku nggak anti. Ya aku nggak anti. Bahkan ketika aku nggak bisa ngerjakan operasi payudara pun, nggak pernah bisa ngoperasi hidung. Aku kan nggak bisa karena kan aku bukan SPBP ya, bukan bedah plastik ya. Kakak ya. Saya SPBU. aku SPBU. Butuh duit. Spesialis butuh duit. Walaupun aku nggak ngerjain, tapi aku tuh selalu kasih rekomendasi. Boleh nggak boleh, bagus nggak bagus sih aku ngomongnya. Ya, tapi aku juga nggak mau seperti ini. Aku juga ini not recommended bagi aku. Satu ya. Yang kedua, aku juga pengen kasih tahu ke masyarakat apa perbedaan antara filler, benang, dan operasi. Ya, benang, filler, botox itu something tidak permanen. Sedangkan operasi itu sesuatu hal yang permanen. Ini berbeda ya. Contoh, kalau misalnya aku fillerin dia hidung ya. Aku kalau dia fillerin dia hidung, dia habis ini bisa ke mall. Bisa jalan-jalan. Bisa langsung aktivitas. Oke, kalau dia operasi, dia nggak bisa. 1 bulan dia 1 minggu, 2 minggu kayak karena sarompet. Jadi bengkak pasti. Ini ya bengkak, diperban, di apa. Everyone notice. Kalau filler, nggak ada yang notice. Ya. Yang kedua, kalau filler, kamu nggak suka, kamu bisa hapus. Anytime. Kamu minggu depan, bulan depan, tahun depan mau hapus bisa. Kalau operasi menghapus sama dengan operasi ulang. Jadi hapusnya itu bukan bim salah bim plek kayak gitu punya, bongkar ulang. Bongkar lagi. Ya, untuk dibongkar sama dengan operasi ulang. Kalau filler tinggal disuntik hilang sendiri. semuanya. Ya, jadi itu lebih gampang. Yang ketiga, filler punya kelemahan adalah tidak permanen. Tapi justru tidak permanennya dia itu menjadi suatu kelebihan juga. Karena satu, kalau tidak permanen artinya kamu bisa coba-coba dulu. Ya. Bagus nggak sih? Kalau jelek jangan dilanjutin. Kalau bagus mungkin bisa OP ke depannya. Ya, kalau operasi nggak bisa. Misalnya kamu sudah tobrut kayak gini punya, terus dok balikin aku ke kecil lagi dok. Ya, Dibongkar lagi, diambil. Nah, tapi pasti akan bermasalah. Tapi ya Karena segi kulitnya sudah terlanjur gede kayak gitu. Jadi semuanya punya positif, punya negatif. Bukan artinya operasi itu terbaik, enggak. Filler itu terbaik, benang itu terbaik, enggak. Semuanya punya sisi positif dan sisi negatifnya sendiri. Tergantung kebutuhan pasiennya. Betul. Nah, tapi dok kan dia kan suka yang besar-besar nih ya. Terus dokter bilang nih, Pasangannya juga berarti ya. iya, itu kayaknya Kenapa langsung pegang botol? Kalah botol ini. Yang 2 liter. ya kan suka nih, misalnya bibirnya besar, dadanya besar gitu. Nanti kalau misalnya dikecilin jadi insecure nggak? Nggak akan gue kecilin juga sih. Bisa jadi, makanya. Dok, kita lu mau berusaha gimana? Mungkin kalau bibir I will take your advice ya. Kalau bibir I will take your advice. Mungkin memang ada saatnya dimana kayak kayaknya kegedean deh. Nanti aku ilangin gitu. Cuma kalau ini tuh my final destination. Aku gitu. boleh pegang pipi kamu gak? Pipi boleh. Oke. Sorry ya. Boleh. Oke. Gigit. Kuat. Lepas. Gigit. Oke. Oke. Bisa dikecilin sedikit wajahnya. Iya. Pipinya bisa dikecilin sedikit. Karena aku hobi makan kali ya. Dok. Makanya kayak Pipinya dikecilin dikit, bibirnya dibagusin, kamu bagus banget. Cakep ya. Karena dia cakep banget. Karena aku lihat foto sebelumnya itu cakep loh. Ya cakep ya. Cantik. oh gitu ya ampun. Emang manusia nggak bisa bersyukur kali ya. Yang 2018. Ini lucu banget. Ini belum Nggak apa-apa. Kalau- kenal bule jadi belum membengkak. Udah cantik. Tapi pasangannya suka ya? Suka. Bisa napas. Apa tuh maksudnya? Ada saya nggak mau. Bercanda ya. Nggak apa-apa. Natural beauty ya ada ya. Harusnya iya ya. Itu cantik banget tahu. Tapi aku pengen tukar pendapat deh setelah kamu mendapatkan advice. Kamu pernah dengar pendapat seperti aku ini dengan dokter lain selama kamu pergi Iya, ke klinik? iya pernah. Gue tutup kuping sih sebenarnya. Kan emang dianya dok. Kayak dok, jadi bisa apa enggak? Kalau enggak ya udah. Ya udah gue cari dokter Udah, lain. maksudnya kayak gini, gitu. penjelasan seperti aku Iya. dari awal sampai akhir. Kamu pernah dengar semua penjelasannya? Pernah dengar? Iya dah. Iya. Berarti nggak ngaruh dong aku ngomong kayak gini. Sebenarnya mungkin dengan adanya advice dari dokter ini, ternyata banyak Sama ya. gitu. Mungkin I will think more gitu. Iya. Mungkin belum masih. Masih mungkin. Memang orangnya aja. Iya, emang Poli sebelah tuh.
Poli semua kejiwaan. Jangan kecantikan. Jangan dong. Tapi Kak Rai sendiri ini ya ikut pola hidup sehat ya? Aku banget iya, ya, aku Buka ini dong, artis yang operasi plastik aneh dong, biar kasih Yang gagal lihat. ya, yang gagal. emang Mungkin dok, emang ini gagal, Dok? kalau buat Ah, dokter menurutku ada yang enggak bibirnya doang ya. bibir. Bibir Kalau ya. payudara? Bibir yang Nah, ini justru Payudara selera. selera lah. ini anaknya filler ya, kan bisa Biasa aja dihapus. liatnya. Tapi maksudnya tuh kalau misalnya dia nggak dihentikan, cara pemikirannya nggak kita balancing. Aku tuh nggak berusaha bilang tidak loh ke dia. Tapi aku tuh berusaha memberikan balance dengan dia. Tapi kalau nggak dibalance, takutnya tuh 5 tahun lagi kita bertemu tuh nggak iso. Siapa ya? Udah beda. Jangan ini dong, Udah artis. kenal jadinya. Artis. Yang ini gagal nih dok. Hah? Itu siapa tuh? Itu filler ya, filler Enggak hidungnya. dia operasi tapi gagal. Bukan itu yang ini nih. Ya yang itu yang Korean. Yang kanan. Ini. Itu yang bawah. Yang Itu Ah iya itu tuh. Ini gagal kan? Tuh, iya ini gagal juga ini. Ini gagal juga nih. bawah lagi dong. Gedein dong gambarnya nih. Overfill filler. Nah itu tuh, ya itu. Nah itu digedein gambarnya. Ini nih menurut aku nih saking hobinya operasi jadinya kayak gitu. Nggak sadar ya dok ya. Ya mungkin dia Lama-lama. ngerasa dirinya bagus kali kan. Tapi kan sekali lagi ini kan ada sedikit gangguan ya. Gitu. Jadi Kalau diserem-seremin gitu dok, ditakut-takutin nih, ntar lu begini loh, ntar lu begitu gitu. nggak ngefek Nggak mereka. ngefek. Orang-orang kayak gini tuh orang-orang yang pintar, orang-orang yang melek. Bawah lagi. Emang salah satunya udah nggak usah kerja lagi kak. Iya, kita lu nggak punya duit nggak akan operasi gue yakin. Oke, apalagi nih tindakannya apa yang kamu pengen tanyain dengan aku? apa ya? Sebenarnya hidung kan tadi aku udah tanya. Terus Kalau hidung aku lebih suka filler daripada operasi untuk. oh gitu. Cuma nanti kalau misalnya operasi kan katanya kalau misalnya udah di filler jadi susah. Bener nggak? Bisa. Harus Itu tuh- dihilangin fillernya dulu ya. Mohon maaf ya, itu tuh jualan orang operasi aja sih. Tentu orang operasi nggak ngerjain filler kan. Orang yang filler nggak ngerjain operasi kan. Benar. Orang yang ngerjain filler pasti ngomong operasi itu jelek. Orang Iya. yang ngomong kerjain operasi tentu Oke. ngomongin filler itu jelek. Oke. Ya tentu yang operasi ngomong, ini karena di filler nih, gue cari capek kerok. Emang kerok ngapa sih? Kerok aja, ngapain harus susah-susah. Ya memang kerjaannya kerok aja kayak gitu Oke, punya. Kalau filler sama benang dok, Beda Mending mana? beda tekstur. Kalau aku sih lebih suka filler ya. Filler. Karena aku ngerasa less efek sampingnya. oh itu paling kecil resikonya. Aku juga jauh lebih jago itu dan menurutku itu lebih efek sampingnya lebih kecil. Kalau benang itu punya banyak komplikasi kalau misalnya nggak jago ngerjainnya. Sering keluar benangnya, Aku jadi pernah jerawat. Aku pernah di endorse. Benang gelasan kali dia. Kesini dok beneran. Ke bibir akhirnya dicabut Iya, iya, lagi. iya, Gak iya. mau ah. Takut. Tapi ini ini pure gitu, nggak ada Pure. apa-apa. Kalau kalian dari penilaiannya sih sulit. Dari kantong nih. Kan lihat dari saldo kayaknya emang kagak mampu dia papain gitu. Tapi dok, suami lu ketawa. dok, tapi aku butuh nggak sih dok? Di OP dok. Iya. Kan ketawa kan? Biayanya besar. Nggak usah ya. Ya ayo nggak usah. Iya. Ngumpanin laki saya aja. Yang mana? Yang Oke, mana? ini episode ini spesial ya. Episode ini spesial karena kita Kenapa ngomongin OP ya. Oke, Oh, menurut tapi kan kita sekali lagi no bumper ya semuanya Iya, ya. iya, iya. Menurut kamu sendiri kalau misalnya ada yang mau diubah, kamu jujur ini tanpa bercanda ya. Iya. Apa yang kamu pengen ubah jadi Hidung. lebih baik? Hidung. Hidung. Oke, bagus kamu kalau hidung diubah bagus. Bagus beneran. Bagus. Yang gimana? Yang kan ada itu yang moncelot di Kamu sini. kan Iya. agak nunduk ya. Jadi kalau misalnya dibuat agak maju, kecil tapi kayak hidung Korean karena hidung kamu tuh kecil. Jadi kayak dibuat hidung Korean style kayak gitu punya. Iya ya. Siapa itu namanya? Siapa itu yang kalau main film Korea itu yang nangis-nangis sedih terus? Song Hye Kyo. Bukan. Han So Yang Hee. kita ngomong, wah dia ini Atal Kornidal yang kedua. Siapa itu namanya? So Joong Ki. Jisung pemain Lu bola. coba cari Atal Kornidal. Sinteyong. Shin Se-kyung. Shin Se-kyung. Dia bagus Shin hidungnya kayak Shin Se-kyung. Kecil, mungil tapi mancung. Sekyung. Shin Se-kyung. Gimana tulisannya? Shin Se-kyung. Tapi ini nggak sama ini aku. Oke. Sama Rahel. Shin Se. Ini udah perfect. Nah, itu. Yang tengah, yang ini. Sinteyong. Atau yang ini nih. Yang ini nih, ya itu. Itu hidungnya mungil tapi mancung. Oke. Itu pasti bukan hidung doang sih dok, ya nggak sih? Mata juga udah diganti. Itu aku nggak tahu ya, harus pegang ya, harus lihat ya. Tapi itu hidung yang bagus untuk Ryuka. Itu buat
buat aku. Dan itu bisa untuk kamu. Bisa. Bisa. Ini aku masuk nih Bisa. kapasitasnya. Bisa. Oh, bisa. Bisa. Filler atau OP? OP bagus, filler juga bisa. Tapi bagus kamu langsung kelihatan. Kalau filler bagus. Yang kedua, apalagi kamu mau? Nih. Kenapa itu loh? lebar. Lebar ya, pipi kuda gitu. Oke, bisa. Apalagi? Diapain? Emang Dikecilin bisa, Dok? Tapi menurutku Diamplas. kalau menurutku itu enggak nomor 1. Apa? Nomor 1 itu memang hidung. Yang nomor 2 bibir. Bibir aku kenapa? Bibir kamu itu bentuknya kebalik. Iya, itu yang saya bilang. Ya gue sumbangin aja di bibir gue ke dia gitu. Jadi Kayak lagi sedih. kesannya itu kayak lagi sedih. Iya. Cemberut. Bibir yang bagus itu adalah bibir yang bentuknya Senyum. Jadi kayak dianya senyum setiap saat. Kalau bibir yang tipis kelihatan judes. Kalau bibir bentuknya kebalik kayak gini punya jadi kayak Sedih. tengkut terus. Tapi- Nih, bibir kamu dari atas biasa aja, jangan ini. Tadi dulu dong. Saya nggak pernah nih dikoreksi nih. Ayo, Setelah di berepisode-episode ya, akhirnya kamu mendengarkan Kena konsol juga kan lo. gratis ya. Iya. Ayo. Nah ini ya, ini kan dia punya bentuknya itu kayak gini nih. Jadi set bibirnya. Nah yang kayak gini punya, itu kamu harus dibuat jepit, harus dibentuk sedikit. Jadi kayak kelihatan kamu senyum dan fresh wajah kamu. Tapi nggak jelek. Bagus. Karena orang kalau di Karena gini, kalau kamu ngomong jelek atau bagus itu tergantung nilai. Kalau misalnya kita ngomong nilai jelek banget tuh 0, nilai bagus itu 10. Ya. Aku sebenarnya senang ketemu pasien kayak kamu yang dapat nilai bibir dari awal tuh nilainya 3 atau 4. Sehingga kalau dibagusin nilainya jadi 7 jadi 8. jadi naiknya gede ya. Iya. Yang susah itu kayak misalnya ketemu bibir yang sudah bagus kayak gitu punya, terus ngarapnya lebih bagus. Nah, itu sulit. Bibir kayak kamu nih bibir bermasalah, misalnya bibirnya bentuknya Iya. kayak gitu punya, bisa dibuat jadi lebih bagus. Iya, nggak bermasalah sih sebenarnya ya. Nilainya 3 atau 4, tapi kalau mau dia jadi 7 jadi 8, kamu juga langsung puas gitu. Masa kata suami saya, ini kan U ya, itu jadi S. Keriting mas jadinya. Oke, itu 2 tuh. Terus Iya. apa lagi? Udah aku. Ini rambut. Kenapa Rambut aku botak. Rontok. Rontok biasa. Berarti harus di itu tuh operasi apa tuh? Kagak punya duit begitu, rontok sama aja penyakitnya. 3, apa lagi? Udah, cukup. Body. Tete lah. Itu mau nggak? Mau. Nah, itu bagus kalau di kamu juga. Oh iya. Itu langsung berubah. Segede Berapa apa? cc dok? Berapa cc? Iya, berapa cc? Kalau menurutku 1, 2, 3, 4 itu diubah, wah bisa jadi artis top Indonesia. nih. Tapi enggak dong. Tapi nanti saya kehilangan peran-peran saya yang biasa jadi orang Jelek, susah, ya? orang jelek gitu. Orang cantik tuh banyak tahu, yang jelek kan susah. Jelek pede lagi. Ya kan. Kan, tapi kalau kamu dibuat itu kamu jadi bagus. Bisa ya, ntar gratis loh dok. Tukar ini dah, tukar gaji dah. 12 bulan deh dok, cicil ya. Ya, yang ini ibu. Sama alisnya mungkin bisa di Diapain? sulam Sulam. ya, sulam ya. Ah enggak. Dibentuk. Terus suami saya nggak mau. Di bordir ya. Bordir. Di embos. Oke, kita lanjut. Mini games ya, Mini games. Nah, Bunga ini- silakan. Ini kita main mini games sekarang, namanya filler, fakta interaktif langsung terkini. Jadi nanti Oke. di plasma itu ada pernyataan yang akan dibacain nama dokter. Terus Kak Raisa tinggal bilang yes or no. Oke. Yes or no atau ada gini-gininya nggak ada? Nggak usah yes or no Oke, aja. siap. Coba. Melakukan oplas karena permintaan pasangan. No. Oh, kalau dia minta no. Oh, maksudnya kalau ini oplas yang udah jadi apa yang Enggak, kalau dia misalnya dia misalnya. minta? Dia Dia minta. minta. Depends. Yes, maybe. Oh, yes. Yes. maybe. Yes. Kalau- Kalau dia donatur bodo amat. Oh, oke. Kalau misalnya operasi keperawanan kamu mau? Percuma rusak lagi. Nggak usah. Iya, mau diapain? Lebih rapat, lebih Gue udah rapat. melahirkan yang masih dirusakin gitu. Tuh kan. Lebih rapat. Enggak, masih rapat insya Masih Allah. rapat Oke. ya. Masih belum puas dengan bentuk tubuh saat ini dan masih ingin melakukan oplas. Yes, absolutely. Lu tahu jawabannya? Yes, absolutely. Pasien kayak gini memang tekak banget. Iya, dablek kalau kata Jawa, dablek. Capek aja makanya konsulnya dimahalin aja kalau. Konsul kejiwaan nih kalau bisa nih. Karena walaupun nih ngomong kayak gimana juga ada guna. Iya. Tinggalin pasangan karena ekonomi pasangan mengalami kebangkrutan. No. Aku sih yes. Jangan dong, duit kan bisa dicari. Enggak susah, kan kita yang nyari. Memaafkan pasangan yang selingkuh. Waduh. Coba Yes, no. dijawab
No. Langsung bentuk tembok kepalanya. No ya? No. Ya. Pasangan meminta untuk meninggalkan Indonesia dan menjadi WNA. No. No. I love being Indonesian. Oh, kamu tetap cinta Indonesia ya. Iya, I love being Indonesian tapi bahasa lu bahasa Inggris. Iya, mohon maaf. Aku cinta Indonesia. gitu. Udah Terima ini kasih. pertanyaannya. Udah ada lagi. Udah. Ada tambahan nggak? Yang biasanya dokter suka nambah-nambahin. Ada nggak dok? Tambahin dok. Yang bikin viral. Oke, jadi setelah konsul kayak gini punya nggak apa-apa, jujur aja ya. Kalau enggak juga nggak jadi masalah. Apa yang pengen kamu lakukan dengan bibir kamu? Ditembak gue. Nggak, kayaknya aku akan nunggu nyusut. Terus nanti kalau misalnya mau nyusut, oh ya kalau misalnya emang bener bawahnya lebih bagus untuk jadi tebal, berarti aku tambahin bawahnya aja kan. Tetap mau Sumpah, nambahin. aku merasa gagal ya. Batu banget ya gue. Aku ngomong satu jam. 1 jam sekarang. Tapi enggak ya. Aku training dari Indonesia, Vietnam, Thailand, Singapura, Inggris, Eropa, Amerika. Aku ngerasa gagal. Kamu berhenti aja jadi Loh, kan sudah lama berhenti. Jadi tukang nyinyir. balik ke podcast aja ya. Dia nggak cocok jadi konsultan. Ngerasa gagal aku sumpah. Tapi Enggak makasih dong. ya Kak Rai saya. Iya, Kita thank mahalin you so aja ya much. dok ya. Tambang bocahnya. Iya, makasih ini dah sama 25 juta sumpah, 25 juta. kurang dong. Makasih banyak Kak Raisa. Thank Nanti you so di sini much. Thank you semuanya, mudah-mudahan kalian bisa bukan Dibayar cuma di bisa depan. ketawa di Betul. segmen ini, tapi juga bisa mengambil, memetik ilmu dari semua konten-konten yang kami buat. Saya secara pribadi dan Ryuka Bunga juga minta maaf kalau misalnya ada beberapa komedi kami ataupun ada bercandaan Kata-kata kami yang- selama di sini. Banyak. Itu tidak berkenan di hati kalian semuanya, tapi itu kita kemas hanya untuk supaya nontonnya jadi lebih asik ya. Benar. Nonton lebih asik dan kalian jadi ya nggak monoton lah. Jadi Ya. ada ketawanya, tapi tetap bisa masuk. Tapi percayalah segala sesuatu di sini kita sudah setting dan kita sudah bicarakan dengan semua pihak sehingga begitu ini tayang ini apa ya keputusan Sudah semua ada pihak. persetujuan dari Persetujuan semua pihak. masing-masing. Thank you semuanya. Terima kasih. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih Kak